Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan perkuliahan kita di pertemuan yang ke-5 untuk mata kuliah kewarganegaraan. Nah, di pertemuan yang ke-5 untuk mata kuliah kewarganegaraan ini, topik bahasan kita adalah kewarganegaraan dalam perspektif konstitusi. Jadi yang akan kita bahas adalah bagaimana konstitusi itu mengatur terkait dengan hak-hak dan kewajiban warga negara. Nah, konstitusi di sini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita akan mencoba melihat yang pertama adalah dari konsep norma konstitusi itu sendiri. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar kita, perihal kewarganegaraan atau perihal warga negara, termasuk di dalamnya adalah hak dan kewajiban, dan juga persoalan penduduk, itu diatur di dalam bab ke-10 ya, angka 10 Romawi, Undang-Undang Dasar 1945. Jadi secara konseptual konstitusi, di dalam konstitusi kita itu mengatur, ada satu bab yang mengatur terkait dengan warga negara. Pastinya ketika yang diatur adalah persoalan warga negara, nanti di dalamnya adalah akan mengatur hak dan kewajiban warga negara secara berimbang dengan teori imperatif ya, teori timbangan. Nah, di mana pengaturan itu secara lebih detail, pengaturan terkait dengan norma konstitusi ini ada di dalam pasal 26 sampai pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Kita akan mencoba melihat dari pasal 26. Di dalam pasal 26 ini, pembentuk konstitusi itu memberikan satu batasan apa yang disebut dengan warga negara. Jadi yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ini konsep warga negara yang ada di dalam konstitusi kita. Ya, kemudian di dalam pasal 26 ini juga membahas terkait dengan penduduk, tetapi saya akan fokus dalam konsep warga negara karena mata kuliah kita adalah mata kuliah kewarganegaraan. Nah, bagaimana pengaturan lebih lanjut mengenai warga negara atau kewarganegaraan ini akan diatur di dalam undang-undang. Nah, undang-undang yang dimaksud di sini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Itu di pasal 26. Kemudian kita akan coba tinjau dari pasal 27 ya. Di pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 itu mengatur 3 ayat ya. Yang di sini akan berbicara terkait dengan hak dan kewajiban warga negara. Di ayat satunya adalah segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sekaligus kemudian disertai dengan kewajiban dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Itu di ayat 1. Jadi warga negara itu punya hak, haknya adalah diperlakukan sama di depan hukum dan pemerintahan, dan punya kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian di ayat 2-nya adalah tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian di ayat 3-nya, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ini konsep kewarganegaraan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dari pasal 27 ini dapat kita tarik, muncul 2 konsep. Yang pertama adalah konsep hak, dan yang kedua adalah konsep kewajiban bagi warga negara. Jadi dalam konstitusi kita itu mengatur hak warga negara sekaligus mengatur kewajiban warga negara. Kemudian di pasal 28-nya itu mengatur kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, ini batasan-batasan yang telah disusun atau batasan-batasan yang ada dalam konstitusi ketika berbicara terkait dengan hak dan kewajiban warga negara. Nah, hak dan kewajiban warga negara ini diterjemahkan lebih detail lagi, ada satu tambahan bab, yakni bab terkait dengan hak asasi manusia. Jadi di dalam konsep konstitusi itu akan mengatur hak-hak dasar manusia atau hak asasi manusia, sebagaimana yang disampaikan oleh D.J. Steinberg dan juga Miriam Widiarto.
Yang kemudian hak asasi ini sebenarnya juga masuk di dalam kelompok hak warga negara. Kemudian karena dicantumkan di dalam konstitusi, maka hak-hak itu menjadi hak konstitusional warga negara. Demikian teman-teman, kita lanjutkan dalam forum diskusi lebih lanjut. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.